让你们背后的主子出来吧。用尽了几千年的时间，看来他们又搞出了一个好玩的东西。此剑之位可以劈开通，你们就安心去吧，替你们杀了所有天蓝宗的人。杀！别认真一点。焚天！Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan seperti biasa ya kawan-kawanku, siang hari ditemani Lord Suyang, sore ke malam baru ditemani oleh Lord Ling Feng. Yes, menemani kalian semua sebelum malam mingguan ya kan? Sembari menunggu, cus kita nonton Tonghua dulu. Oke guys, di part 46 kali ini kita semua bakal melihat Suyang akhirnya bakal bertarung melawan bos dari Sam Pedang. Wow, selain itu bakal sedikit terungkap tentang fakta alam atas dan dunia bawah. Mantap kan? So maka dari itu kita review sedikit dulu buat part kemarin di hari Selasa, di mana kita semua sudah melihat para Sam Pedang itu akhirnya murka guys atas tindakan Suyang yang menyerbu langsung ke sekte pedang surgawi mereka. Perang antar kedua sekte terkuat ini pun dimulai. Salah satu Sam Pedang yaitu Wu Qing mencoba menjebak Ling Yao dengan ilusinya. Tapi dengan mudah Suyang tahan, bahkan dihancurkan ilusi itu. Gak cuman itu guys, penggunanya pun dibakar habis. Setelah kehilangan salah satu Sam Pedang, barulah ketiga Sam Pedang lainnya bergerak untuk melawan Suyang. Mereka mengeluarkan formasi pembantai super kuat. Pedang raksasa dikombokan dengan dua serangan penguat. Tapi semua itu dengan mudah ditahan oleh Suyang guys. Formasi gabungan kedua pun dikeluarkan. Katanya formasi yang satu ini bisa menghilangkan nyawa bahkan dewa abadi sekalipun. Apakah benar demikian ya? Nyatanya sama si Suyang itu juga ditahan dengan mudah guys. Malah semua formasi itu dia serap dan dilancarkan ke tempat lain, menciptakan kekuatan serangan luar biasa mengerikan. Barulah dari situ mereka sadar kalau kali ini sudah salah pilih lawan. Sekte pedang surgawi mereka dipastikan bakalan hancur nih. Mantap. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Dampak dari serangannya dikumpulkan oleh Suyang super duper mengerikan. Sampai satu gunung itu dihancurkan olehnya, membuat semua Sam Pedang auto ketar-ketir mundur guys. Suyang menyuruh mereka memanggil master ketuanya langsung. Pengen dia lawan karena bosan lawan kroco-kroconya ya kan? Tapi tiba-tiba tuar. Dari belakang gunung, ledakan besar pun terjadi ke atas langit. Apakah itu? Ternyata itu adalah efek pedang guys. Mereka sebutnya sebagai pedang pembakar surga. Katanya sih sudah ribuan tahun mempersiapkan pedang ini untuk membelah langit. Suyang dan Lian Sui malah merasa ini adalah mainan yang lebih seru lagi nih. Pedang ribuan tahun dianggap sebagai mainan guys. Usaha selama ribuan tahun mereka akhirnya ada hasil juga ya. Katanya sih pedang ini bisa menebas langit sekalipun. Jadi Suyang dan lainnya itu juga pasti bisa ditebas layaknya semut. Tapi apakah benar demikian guys? Suyang mah cuma senyum-senyum aja tuh. Gak lama dari itu, dari dalam gunung muncullah si ketua Saint tertinggi yang tidak lain adalah Tian Cui. Para Saint pedang yang menghampirinya sempat bingung
kok pedang pembakar surga itu belum kunjung keluar ya? Padahal kan sudah sampai tahap akhir. Ketiga Saint Pedang sangat tidak sabar melihat pedang mereka itu keluar. Karena mereka ingin menghukum orang-orang dari sekte Tianlan yang tidak tahu diri ini. Udah kesel banget tuh sama Su Yang guys. Gara-gara serangan mereka, gak ada satupun yang bisa melukainya. Tapi ternyata masih ada satu langkah yang harus mereka penuhi. Dan langkah itu membutuhkan ketiga Saint Pedang. Ketiga Saint Pedang ditanamkan formasi penyerap. Jadi ceritanya, buat menyempurnakan pedang pembakar surgawi, membutuhkan jiwa dan ranah dari ketiga Saint Pedang ini. Makanya sedari awal dia mengatakan, membutuhkan harga untuk menyempurnakannya guys. Dan ketiga jiwalah sebagai pengorbanan. Tian Cui memastikan mereka bisa pergi dengan damai. Setelah pedang ini komplit dan sempurna, maka bakal dia balaskan dendamnya, yaitu menghabisi sekte Tianlan. Su Yang merasa ini orang gak punya hati nih. Jelas, Lian Sui juga bisa melihat ini orang jahatnya bukan main. Demi sebuah pedang, sampai mengorbankan nyawa teman sendiri. Formasi pun diaktifkan, ketiga jiwa mereka langsung dikeluarkan dan diserap ke dalam formasi pedang pembakar surgawi. Saat ketiga jiwa berhasil diserap, formasi di sana berubah menjadi merah mengerikan guys. Tian Cui sudah selama ribuan tahun berada di sini demi mempelajari pedang pembakar surga. Jadi tidak ada kata buat gagal ya. Dia ingin menunjukkan seberapakah hebat pedang yang dia persiapkan ini. Pedangnya pun muncul dari atas langit langsung berada di sisinya Tian Cui dan dari satu berubah menjadi banyak. Su Yang seakan mengenal pedang satu ini. Pedang pembakar pun dilancarkan menciptakan ledakan super kuat. Tian Cui sempat tertawa guys, mengira sudah menang. Tapi tidak menyangka, Su Yang bisa menahan semuanya dengan mudah. Apalagi cuma pakai satu jari pula. Selain itu, niat pedangnya itu juga diserap oleh Su Yang. Dia mulai serius mengeluarkan pedangnya. Si Tian Cui menarik pedangnya itu mempersiapkan serangan meteor pembakar langit. Serangan pun dilancarkan guys dan tuar. Meteor raksasa langsung ditembus oleh Su Yang menggunakan pedangnya sendiri. Dia pun muncul di hadapan Tian Cui mudah sekali. Su Yang melancarkan serangan pedangnya guys. Serangan tajam membuat semua hutan di sana auto hancur. Buset, ngeri kali. Bahkan mereka yang berada di sana itu harus bertahan dengan kekuatan penuh. Tian Cui langsung menangis ketika melihat pedang ribuan tahunnya ini harus patah. Kasihan ya. Dari lahir sampai tua memperjuangkan ini pedang. Dalam hitungan menit itu malah hancur guys. Su Yang pun mengambil kristal dari pedang itu, yang ternyata kristal itu berisikan jiwanya Ling Yao yang sempat diambil. Tian Cui yang murka langsung berubah menjadi iblis guys. Waduh, ternyata benar ini orang nggak punya hati. Buktinya itu jantungnya ditembus tapi masih bisa hidup. Sang iblis berencana merebut tubuhnya Su Yang yang jauh lebih kuat daripada milik Tian Cui. Menyadari ini bahaya, Su Yang pun menyuruh kedua wanitanya untuk mundur dulu. Sehingga sang iblis menerjang guys, menciptakan kabut ungu kehitaman.
Ini merupakan teknik jiwa iblis pelahap, membuat Su Yang masuk ke dalam ilusi dan bakal dia kendalikan jiwanya. Su Yang cuma bertanya, apa yang telah terjadi kepada alam atas? Kenapa jiwa iblis satu ini bisa turun ke bawah? Nah, si iblis menjelaskan guys. Orang yang memotong jalan menuju ke alam atas itu adalah seniornya Su Yang. Sementara sekte Tianlan dikepung dan dihancurkan oleh dua gabungan klan, yaitu klan abadi dan klan iblis. Soalnya sekte Tianlan pernah menyinggung orang yang salah guys. Waduh, siapa tuh yang sudah disinggung sampai baper? Hasil dipotongnya jalan menuju ke alam atas membuat iblis satu ini tetap di dunia bawah, tidak bisa naik. Jadi dia selama ribuan tahun mempelajari pedang surgawi. Oh, Mimi mulai mengerti kenapa alasan pedang seniornya tertinggal di dunia bawah. Itu pasti karena dia memotong jalur menuju alam atas. Dan mungkin ya, para seniornya si Su Yang sudah meninggal. Cuma kemungkinan guys. Namun karena sudah waktunya, sang iblis langsung menghisap Su Yang ke dalam perutnya. Mengira sudah terserap, ternyata belum guys. Malah Su Yang berpindah tempat. Sang iblis kembali mencoba menyerap tubuh keduanya. Kali ini dia yakin pasti sudah terserap semua tuh. Tapi sayang, tebakannya itu salah ya guys. Yes, ternyata Su Yang masih ada. Dan sosoknya begitu besar. Super raksasa. Dia langsung menangkap si iblis singa dan menghancurkan jiwanya guys. Buset. Udah kayak Dewa Buddha Rulai aja tuh di film Sun Gokong, ya enggak? Su Yang pun penasaran dengan ke-8 segel yang pernah Lian Sui katakan kemarin guys. Kalau kalian lupa, si Lian Sui itu disuruh untuk mencari ke-8 segel oleh sang kakek. Kalau tidak ingin dunia bawah mereka hancur lebur. Wait, langsung saja kita masuk ke bagai spoiler buat part 47 episode 49 di hari Selasa nanti ya guys. Jadi singkatnya, setelah Su Yang dan kelompoknya berhasil mengalahkan sekte pedang surgawi, ternyata masih ada masalah yang jauh lebih rumit guys, lebih sulit. Kemarin si Lucian kan sempat ngomong alam atas terjadi sebuah keanehan, menghasilkan dirinya turun ke alam bawah. Nah, mereka mendapatkan fakta baru. Ternyata bukan cuma Lucian saja yang turun ke alam bawah guys, tapi ada banyak. Wadidaw, kok bisa ya? Contohnya si iblis tadi tuh turun ke dunia bawah juga kan? Selain itu di sebuah tempat penuh akan lava dan magma, ada praktisi yang dirasuki oleh sebuah jiwa mengerikan. Dan jiwa itu mengatakan guys, dalam 3 hari ini semua praktisi di dunia bawah bakal meninggal. Pasti nggak lama bakal ketemu Su Yang nih. Tapi di akhir-akhir membuat Mimin bingung dan serta penasaran nih. Su Yang mengatakan, "Guru, kali ini kau bermain dengan resiko yang begitu besar." Nah lo, Mimin tebaknya sih apa jangan-jangan gurunya Su Yang yang membuat orang-orang dari alam atas turun ke bawah ya? Atau jangan-jangan gurunya Su Yang lah yang sudah menyinggung orang yang salah. Ini jadi bencana nih buat kehancuran dunia bawah. So kita bakal melihatnya lagi di part 47 ya guys. Selesai dulu untuk Lian Shishuanyan 100,000 Years of Revining Qi atau 100,000 tahun pemurnian Qi. Tapi pastinya hanya di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.